Pemirsa, harga sayur dan bumbu dapur di pasar tradisional di Tuban mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Kenaikan dipicu pasokan yang berkurang serta tingginya konsumsi masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang makanan. Seperti terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Tuban, akhir pekan lalu, harga sejumlah kebutuhan dapur terus melambung tinggi. Bahkan komoditas sayur mengalami lonjakan tajam hingga mencapai 100%. Kubis naik dari Rp5.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Lalu wortel mengalami lonjakan menjadi Rp14.000. Sementara tomat yang biasanya berkisar Rp5.000 kini menembus Rp15.000. Selain sayur, kenaikan juga berlaku pada komoditas bumbu dapur. Garam harus naik tajam dari Rp15 menjadi Rp40.000 per pak. Sedangkan cabai rawit merah kini dijual Rp38.000 per kilo. Pula dengan bawang merah yang naik Rp2.000 menjadi Rp30.000 per kilo. Kenaikan sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Tingginya konsumsi masyarakat dan datangnya Natal dan Tahun Baru diduga memicu lonjakan harga. Garam, cabai rawit, minyak ya. Sudah berapa hari naiknya? Naiknya ya ada 1 mingguan. Kondisi ini dikeluhkan konsumen, khususnya pedagang makanan. Biaya produksi membekak, namun harus mempertahankan harga makanan agar pelanggan tetap datang. Beli apa, Bu? Beli kolbe, jasa cairan, daun bawang, Ini mau tahun baru ini naik semua, Bu? naik. Semua ya? Apalagi sayuran naik. Ini yang naik apa aja, Bu? Sampai garam, sampai apa naik semua pokoknya. Kenaikan harga sayuran diperkirakan masih akan berlanjut hingga perayaan Tahun Baru usai. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sementara itu, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak di pasar tradisional di Ponorogo Minggu pagi. Mendak memastikan menjelang Tahun Baru kebutuhan pokok aman dan tidak ada lonjakan kenaikan harga. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak di pasar stasiun kawasan Pasar Legi Ponorogo. Menteri bertanya langsung kepada pedagang beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Harga beras di kisaran Rp10.000 jenis medium, gula pasar Rp15.000 per kilogram. Beras, gula pasir, dan minyak goreng bulog tersedia dan jumlahnya sangat banyak, pun harga daging ayam di kisaran harga Rp31.000 per kilogram. Menteri mengaku kebutuhan pokok masih cukup tersedia dan harga masih terjangkau. Jelang Tahun Baru, semua harga masih terjangkau dan stok tercukupi. Di sini harga-harga sangat terkendali ya. Cabai turun harganya. Harga beras yang bulog ada malah 45, berarti 9.000. Mestinya bisa 9.000 450 ya. Tempe stabil, sini sayur-sayur stabil. Pendek kata di Ponorogo harga stabil, alhamdulillah. Mudah-mudahan Natal Tahun Baru lancar semuanya. Makasih sama Bupati loh. Selain sidak harga sembako, Menteri juga membagikan beras, minyak goreng, dan TP gratis kepada warga. Aksi saling dorong dan berebut terjadi antara warga karena stok yang dibagikan gratis cukup terbatas. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, liburan telah tiba. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur bersama anak-anak tercinta, bisa mencoba berkunjung di Kebun Binatang Surabaya. Di sini anak-anak bisa belajar tentang satwa, sekaligus berinteraksi seperti memberi makan pada jerapah. Nah, seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Musim libur Natal dan Tahun Baru, Kebun Binatang Surabaya tampaknya masih menjadi pilihan bagi masyarakat. Lokasinya yang berada di tengah kota pahlawan ini sangat mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Selain itu, KBS juga memiliki beragam koleksi satwa. Dari sekian spot lokasi di KBS, satu di antaranya yang menarik bagi pengunjung anak-anak adalah di kandang jerapah. Satwa asli Afrika ini sangat digemari oleh anak-anak karena lucu, jinak, dan tentu saja tinggi. Nah, pengelola KBS memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk berinteraksi dengan jerapah, yakni dengan memberi makan.
pengunjung harus naik tangga yang disediakan oleh petugas, mengingat jerapah punya badan yang tinggi. Anak-anak bisa memberikan pakan sayuran kepada 2 jerapah bernama Wella dan Morris hingga lahap. Pengalaman memberi makan jerapah tentu sangat menyenangkan bagi anak-anak. Orang tua maupun anak-anak tanpa antusias mengantri meski harus menunggu. Ya, di sini banyak hewan-hewan yang ya jarang dijumpai lah sehari-hari. Tadi apa? Ngasih makan apa ya? Kasih makan sayur, ada buah, Ngasih makan hewan apa nih? jerapah. Tuh, ya deh ya. Sama siapa nih, Bu? Ini sama keluarga. Pernah nggak keluarga ngasih makan jerapah ini? Senang sekali. Iya, Pernah nggak ngasih makan jerapah? belum pernah. Ini yang pertama. Tadi ngasih makan apa ini? Ngasih makan wortel, Betul, ngasih makan hewan apa ini? jerapah, Jerapah. Seneng nggak ngasihnya tadi? seneng, Seru nggak? seru. Sebelumnya pernah nggak ngasih makan jerapah? Belum pernah. Gimana tadi? Pas makanannya dimakan sama jerapah? Seneng? Seneng ya? Makasih Akila. Sambut liburan sekolah, pengelola KBS membuat program interaksi bersama satwa jinak. Program ini sempat dihentikan selama pandemi COVID, namun tahun ini kembali dibuka dengan pengunjung tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Pengunjung kita beri kesempatan untuk punya pengalaman bagaimana rasanya memberi makan satwa-satwa yang sudah kita pilih. Ini apa jadi, Pak? Jadi ini sebenarnya pakan-pakan yang untuk satwa keseharian ya. Jadi yang kita kemas jenis-jenis sayuran, mulai wortel, pisang dan lain-lain. Ini kita kemas dan pengunjung bisa memberi makan pada satwa yang ada. Nah, masih banyak wahana satwa menarik yang bisa dinikmati di KBS. Anda pun cukup membayar tiket Rp15.000 untuk berlibur bersama keluarga menikmati hutan kota Surabaya sembari ditemani satwa-satwa. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Martania Yolanda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan selamat pagi dan sampai jumpa.